Diduga lift macet, 6 orang tamu hotel terjebak di dalam lift saat hendak makan siang di sebuah hotel di Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas damkar yang tiba di lokasi berhasil menyelamatkan para korban usai mencungkil pintu lift menggunakan alat hidrolik. Ya bentar. Mana kunci ini kecil? Alami gangguan sistem, 6 orang tamu hotel terjebak di dalam lift saat hendak makan siang di sebuah hotel di Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas damkar Kota Bogor yang tiba di lokasi langsung berusaha mengevakuasi 6 orang pengunjung hotel tersebut. Dalam proses evakuasi, petugas bahu-membahu membongkar pintu yang macet menggunakan alat hidrolik. Setelah pintu terbuka, akhirnya korban dapat dikeluarkan satu persatu. Sementara itu, penyebab gangguan sistem lift belum diketahui karena petugas maintenance sedang tidak ada di lokasi. Penyebabnya belum diketahui karena petugas untuk maintenance liftnya sedang melaksanakan cuci. Kondisi mati lampu nggak? Kondisi tidak mati lampu. Diketahui para korban tengah turun menaiki lift dari lantai 2 menuju lantai 1 saat hendak makan siang dan terjebak di dalam lift selama 20 menit. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Bukan untuk dituduh, pemirsa, seorang emak-emak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan nekat mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 6 tanpa menggunakan helm di ruas jalan raya. Aksi mereka viral di media sosial hingga membuat polisi turun tangan mengejar para pelaku. Seorang emak-emak nekat berbonceng 6 penumpang menggunakan sepeda motor di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Dengan santainya, seorang ibu-ibu pengendarai sepeda motor membonceng 6 orang berpakaian sekolah melintas di jalan raya yang ramai kendaraan. Kelima penumpangnya merupakan siswi perempuan dan 1 orang bocah laki-laki yang dibonceng di bagian depan motor. Diduga mereka adalah anak dari sang emak-emak. Pasca viral, Satlantas Polrestabes Makassar melakukan pelacakan identitas pengendara. Hasilnya, petugas tidak menemukan daftar nomor polisi kendaraan tersebut di bagian samsat atau registrasi di buku BPKB. Jadi setelah kami telusuri dan kami lacak, ternyata identitas nopol tersebut tidak terdaftar di samsat atau di registrasi yang ada di BPKB atau direktorat. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 29 itu sebenarnya melanggar. Polisi mengimbau agar pengguna sepeda motor tidak lagi berboncengan lebih dari 2 orang karena membahayakan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pemirsa, aksi perundungan terhadap seorang siswi sekolah dasar di Depok, Jawa Barat. Perundungan dilakukan lebih dari 2 pelaku. Dalam video yang beredar di media sosial, seorang anak perempuan dianiaya sejumlah anak perempuan lainnya. Korban dijatuhkan ke tanah dan kemudian dipukuli secara bergantian. Korban AR, siswi kelas 6 SD, diduga dirundung oleh teman-temannya siswi SMP. Perundungan ini terjadi di area perkebunan sekitar Situpulo, Pancoran Mas, Depok. Ketua RT setempat Kuswanto mengatakan korban mengaku dianiaya lebih dari 2 orang dan dipukuli. Akibatnya korban mengalami luka di punggung. Korban merupakan anak yatim yang tinggal dengan sang nenek. Ceritanya ini anak-anak, kalau versinya si korban diajak ke tempat tersebut, mungkin kalau kita bicara kayak anak sekolah sekarang tuh adek-adean, kakak-kakaan gitu. Nah, tapi pada saat itu setelah saya juga ngelihat videonya yang viral juga, ya lumayan serem karena si korban ini digulung gitu. Dalam arti digulung tuh
jatuhin ke tanah. Akhirnya pihak pamannya merasa tidak terima, dan kebetulan saya juga sedih karena anak yatim. Kasus ini sudah dilaporkan oleh keluarga korban dan sedang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Aksi perkelahian pelajar SMP asal Demak di atas jembatan layang Jalan Tol Semarang Demak kawasan Desa Kedung Uter Dukun viral di media sosial. Aksi ini mengundang keprihatinan warga. Inilah detik-detik aksi perkelahian pelajar SMP asal Demak di atas jembatan layang Jalan Tol Semarang Demak yang viral di media sosial. Beberapa pelajar terlibat perkelahian dan ditonton oleh teman-temannya di jalanan. Meski tidak terjadi luka serius, namun aksi perkelahian ini cukup mengundang keprihatinan warga setempat. Diduga pelajar yang terlibat dalam perkelahian merupakan pelajar SMP dari Kecamatan Sayung dan Kecamatan Demak. Kepolisian mengunjungi sekolah-sekolah untuk melakukan penyuluhan tentang dampak negatif aksi perkelahian dan bullying kepada para pelajar. Betul adanya bullying perundungan yang terjadi di wilayah Karangtengah, betul. Cuma bukan warga siswa Karangtengah. Langkah dari pihak kepolisian ini bagaimana? Langkah-langkah pihak kepolisian sudah melakukan persuasif. Upaya-upaya yang kita lakukan adalah memberikan edukasi kepada SMP. Kami menghimbau, saya setiap hari menekankan kepada Bapak Ibu guru untuk pendekatan kepada anak-anak. Karena dengan pendekatan yang humanis biasanya mereka mau cerita. Pihak sekolah dan kepolisian menghimbau agar para orang tua dapat mengawasi putra-putrinya agar kejadian perkelahian pelajar tidak terulang lagi. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Di Jawa Timur, pemirsa, satu korban tertimbun longsor di Lumajang kembali ditemukan oleh tim gabungan pada Rabu sore. Operasi tim SAR masih dilakukan untuk mencari dua korban yang hilang. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah Dwi Suprapto, korban tertimbun material longsor di Lumajang, Jawa Timur. Jenazah Dwi Suprapto ditemukan Rabu siang di area tambang pasir Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Lumajang, sekitar 10 meter dari jenazah Kusnadi yang ditemukan pada operasi tim SAR hari pertama. Usai berhasil dievakuasi dari kedalaman 8 meter, jenazah Dwi Suprapto langsung dibawa ke Puskesmas Pronojiwo untuk penanganan lebih lanjut. Dengan ditemukan kembali satu jenazah korban longsor dalam operasi SAR hari kedua, kini menyisakan dua korban lagi yang belum ditemukan atas nama Junaidi dan Rohim. Untuk penemuan kemarin kita jadi acuan, selain ada acuan lain dari saksi yang melihat korban terakhir berada. Jadi info tersebut kita jadikan dasar untuk pencarian kita hari ini. Petugas gabungan kini memfokuskan titik pencarian di sekitar temuan jenazah korban sebelumnya, serta mengerahkan anjing pelacak untuk mempercepat upaya pencarian korban hilang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan.